Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali saya ajak ngobrol dengan Bung Rocky. Setelah kemarin kita sempat jeda ya, sempat off. Kita bukan masa tenang ya, Bung Rocky. Ya memang teknis saja ya. Ya. Iya, saya memang off juga dan harus untuk memulai semacam refleksi Ya. tentang Indonesia. Sebetulnya Indonesia pasca 14 Februari. Hmm. Dan orang mulai menduga bahwa seluruh persiapan yang memang diinginkan oleh Pak Jokowi itu satu putaran itu akan dimaksimalkan di 14 Februari. Hmm. Dan itu yang bukan sekedar mengkhawatirkan tapi membuat kita bertanya ini bangsa apa sebetulnya. Hmm. Orang mulai bertanya atau jangankan orang tuh saya mau bertanya di dalam refleksi ini apa yang dibayangkan oleh Pak Jokowi tentang Indonesia Hmm. 5 tahun ke depan, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan, bukan sekedar membayangkan generasi baru akan mencaci atau akan membongkar kejahatan ini. Karena apapun yang dilakukan hari ini itu dengan mudah dibongkar di masa depan tuh. Hmm. Lalu terlihat bagaimana persiapan kecurangan itu sebetulnya dari awal. Hmm. Bukan sekedar dari Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran, tapi dari awal keinginan Pak Jokowi Hmm. memanfaatkan Projo, memanfaatkan PDIP bahkan untuk membujuk supaya dia perpanjang masa jabatannya. Jadi kalau kita bikin refleksi, seorang tiran itu memang tidak mungkin melepaskan ambisi dia untuk terus jadi tiran. Hmm. Jadi dengan segala permohonan maaf kita mau terangkan bahwa pernah dalam sebuah sejarah seseorang yang dipilih secara demokratis akhirnya menggerogoti demokrasi itu sendiri itu. Hal yang kita baca mungkin orang membaca itulah tesis yang ditulis dalam buku How Democracy Dies itu. Tetapi waktu kita baca buku itu kita menduga bahwa Indonesia akan jadi seperti itu tuh. Bahwa seolah-olah demokrasi tapi sekaligus pemimpin yang dipilih secara demokratis mulai memotong kaki-kaki demokrasi kan. Itu yang mungkin membenarkan dugaan-dugaan awal bahwa persiapan kecurangan itu dimulai dari sejak Jokowi berambisi untuk jadi memperpanjang masa jabatannya sampai peristiwa di mana ada poster PSI atau stiker PSI dengan uang 100.000, ada Gibran Center. Ya kita nggak lihat di tempatnya Anies sebetulnya. Jadi dalam perbandingan itu kita mau terangkan pada masa masyarakat Indonesia bahwa memang kecenderungan-kecenderungan otoritarian sudah terlihat dari awal pada Pak Jokowi. Dan itu yang akan kita jadikan bahan untuk memantau apakah Indonesia setelah Jokowi menang misalnya atau rejim Jokowi menang akan aman-aman aja. Bukankah dendam itu akan dipupuk? Jadi bagi seorang negarawan lebih baik dia menyerah daripada dia berupaya untuk membangun kekuasaan dia yang akan dicatat oleh proyek kekuasaan yang buruk. Oke. Jadi tadi memang yang benar nih kelihatannya, dan saya kira kubunya Ibu Mega, buku PDIP, ya kubu Ganjar Mahfud dan kubunya Anies menyadari betul ini bahwa akan ada upaya pemaksaan untuk satu putaran, karena kita sendiri yang tentu saja dengan melihat bagaimana narasi satu putaran yang digelontorkan oleh lembaga-lembaga survei, kan ini kan dalam sepekan terakhir ini kan banyak sekali lembaga survei yang menggelontorkan isu bahwa sudah di atas 50% gitu. Walaupun kita tahu itu angkanya itu nggak bukan seperti itu. Tetapi kan kita tahu kemudian ternyata seperti diungkap oleh Tempo bagaimana Jawa Tengah ini memang betul-betul fokus yang akan digerogoti oleh oleh eh, Jokowi, dan Ibu Megawati dan PDI paham betul. Makanya kemudian kampanye terakhirnya kemarin tuh mereka memilihnya di Solo yang jadi simbol perlawanan terhadap Jokowi langsung, dan Semarang gitu kan, ini kadang banteng kan Bung Rocky. Jadi kelihatannya ini pertempurannya sudah terbuka, apalagi kalau kita menyimak ada wawancara dari mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto ya dengan CNN, yang menyatakan bahwa ada 3 poin ketika dia dipanggil oleh Pak Jokowi. Pertama bahwa dia ingin udah memastikan bahwa satu putaran, kedua Prabowo Jokowi itu akan menang, yang ketiga kata dia PDI suaranya akan turun. Akan turun. Bayangkan itu seorang presiden dan kalian tidak mungkin mengalahkan saya. Itu gila benar itu kalimat itu. Itu kalimat seorang tiran itu Hmm. yang eh, kita bandingkan dalam banyak sejarah dunia itu. Marcos bilang begitu, Presiden Soeharto bahkan masih kasih sinyal itu bahwa eh, politik harus diasuh, tidak boleh ada lonjong musuh bulat tuh. Itu yang dilakukan oleh Idi Amin, itu yang dilakukan di Amerika Latin dalam beberapa rejim yang militeristik di macam-macam itu. Tetapi bagi kita rakyat Indonesia, bagaimana mungkin kita menghargai teori satu putaran itu? Kalau satu putaran itu diperoleh dengan
kebengisan kekuasaan seperti yang diterangkan oleh Andi Wijayanto tadi itu. Dan orang begitu menang satu putaran, orang puter videonya Andi, bahkan videonya Ahok misalnya tuh. Jadi semua hal yang disembunyikan demi satu putaran harusnya ada pembandingnya tuh, dan pembanding itu adalah catatan-catatan eh, bocoran-bocoran TikTok, Twitter dengan gambar-gambar yang menghebohkan hari-hari ini atau hari terakhir kampanye ini. Kan itu menunjukkan bahwa apa gunanya mempromosikan satu putaran kalau pada akhirnya sejarawan 20 jam setelah atau 20 menit setelah seseorang dinyatakan menang lalu mulai membongkar skandal ini kan. Walaupun ada kemenangan, tapi itu kan kemenangan yang tidak mulia tuh. Dan kita ingin supaya bangsa ini dihidupkan harapan bahwa ini negeri yang punya potensi bagus untuk memberi tahu pada dunia bahwa kita peduli lingkungan, kita perlu demokrasi, kita peduli hak asasi manusia. Tetapi peristiwa 14 Februari nanti itu akan membatalkan semua imajinasi bagus dari dunia. Saya membaca banyak jurnal dunia yang mulai melihat bahwa ya memang udah Indonesia udah selesai. Dan bahkan ada yang menganggap bahwa ya Jokowi menanam dengan bagus benih-benih otoritarian bagi bangsa ini. Dan kita tahu bahwa dendam bangsa ini negeri yang kadang-kala kita mesti pelajari bahwa antropologi politik Indonesia itu adalah dendam, dan itu nggak mungkin ditutupi nanti tuh, apalagi kalau situasi ekonomi dari sekarang misalnya sampai bulan Juni kalau 2 putaran, kalau satu putaran itu pun akan terlihat dengan kasat mata oleh investor asing bu, ini ada keculasan di situ, lalu stabilitas politik terganggu. Jadi apa gunanya satu putaran kalau akhirnya Indonesia diolok-olok? Apa gunanya satu putaran kalau akhirnya dia akan membatalkan seluruh bonaviditas rezim ini di mata investor dunia kan? Yang lebih berbahaya adalah publik Indonesia hari ini, terutama anak muda itu mengerti bahwa ada kecurangan. Mereka bukan sekedar membaca Tempo, tapi di antara mereka saling kirim video-video yang menunjukkan kecurangan. Jadi kita meninggalkan jejak buruk pada generasi ke depan melalui pemilu hari ini yang diorkestrasi sendirian oleh Presiden Jokowi. Ya, dan saya kira kita mau nggak mau terpaksa menggambarkannya secara hitam putih ya, Bung Rocky. Dalam situasi sekarang ya, kita lihat antara yang terjadi di GBK dengan di JIS gitu ya, Bung Rocky. Yang satu itu adalah partisipasi atau kerelawanan gitu, karena ada yang sampai berapa sudah sejak malam sore hari bahkan udah mulai bertahan di situ untuk hanya sekedar bisa masuk ke JIS. Tapi di satu sisi benar bertebaran kalau Anda sebut tadi di anak-anak muda itu di Twitter misalnya bagaimana mereka menunjukkan gelang-gelang dari Gibran Center atau gelang dari PSI disertai dengan amplop, itu kan bagian dari mobilisasi, satu partisipasi satu mobilisasi begitu Bung Rocky. Dan sulit kita untuk tidak menyatakan kita menggunakan terminologi yang antara hitam putih, kemudian yang antara Kurawa dan Pandawa, begitu kebaikan keburukan antara hak dan batil. Kita sampai harusnya kita terpaksa sampai pada kesimpulan semacam itu. Iya, saya kira itu yang harusnya ditunjukkan bahwa moral itu akhirnya to be or not to be, hitam atau putih itu. Ya. Nggak mungkin ada lagi penjelasan yang memungkinkan orang permisif atau semacam apologi. Nggak begitu. Itu memang sengaja dimasukkan anak-anak muda untuk bikin kreasi sendiri, untuk mendelegitimasi hasil-hasil survei. Loh, itu adalah justru reaksi terhadap hasil survei yang kelihatannya terlalu terlalu pamer gitu, terlalu arogan, kan itu intinya. Jadi kalau misalnya tempat di mana kita menanam peradaban itu tidak dikuasai oleh lembaga survei, sangat mungkin juga anak-anak muda ini nggak dengan cara sengaja untuk memantau di lapangan. Jadi lembaga survei ini digaji oleh negara, dan dia nggak ngerti bahwa ada survei-survei lain yang dilakukan oleh individu yang hanya dengan 1-2 kasus membatalkan survei besar. Itu ada stiker PSI, itu 300.000 ada di tangan, itu ada yang ngaku cuma dapat 45.000. Kan itu kan konyol kan. Lembaga survei di-push ke atas, tetapi hanya dengan satu pembuktian berantakan lembaga survei yang biasa disebut prinsip angsa hitam di dalam meteorologi. Anda klaim semua angsa berwarna putih, hanya memerlukan satu angsa hitam untuk membatalkan klaim Anda tuh. Jadi itu intinya tuh, dan kelihatannya yang kita sebut sebagai saksi di TPS udah berlangsung sejak kemarin di GBK. Jadi TPS itu nanti orang akan anggap, ya kalau Anda menang di TPS itu karena memang dibuktikan dari awal
Hmm. Anda melakukan mobilisasi, Anda melakukan politik uang, Anda melakukan macam-macam hal, intimidasi itu. Jadi Hmm. jejak ini, jejak buruk dari peristiwa kampanye terakhir ini akan diingat orang sampai di depan TPS nanti itu. Ya, iya, 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 iya. Ini, kita kita memang akhirnya sampai pada kesimpulan semacam itu yang saya kira meskipun selama ini tidak terucapkan, tapi orang sekarang menjadi semakin mendapat pembenaran begitu ya. Dan yang kita bayangkan kan bagaimanapun juga kalau terjadi mereka juga kemudian menang, ya basis legitimasinya itu nggak ada sama sekali sebagai sebuah sebuah pemerintahan. Nah, itu bahayanya itu. Dan kita ingat bahwa legalitas dari sebuah pemilu mungkin aja bisa diajukan sebagai dalil bahwa satu putaran cukup. Tetapi legitimasi ini akan berabad-abad diingat orang tuh. Hmm. Semua hal yang dilakukan oleh Kaisar Nero misalnya dengan membakar lawan-lawan politiknya itu pada waktu itu dianggap biasa aja. Tapi berabad-abad kemudian orang akan ingat, oh ini presiden ini berwatak Kaisar Nero, ini menteri berwatak Kaisar Nero, ini ketua partai berwatak Kaisar Nero. Jadi semua yang pernah dicatat oleh sejarah itu akan diungkapkan kembali. Bayangin misalnya Pak Jokowi udah tenang-tenang satu putaran, Hmm. tiba-tiba ada kecelakaan kecil, lalu seseorang yang tadinya dianggap sebagai pemegang rahasia satu putaran ini berbicara di ujung ajalnya misalnya supaya nggak kena dosa di akhirat. Dia buka seluruh kejahatan itu. Sama seperti Andi Wijayanto yang pada Hmm. mulanya betul-betul seorang Joko Wertulen, lalu Hmm. kemudian merasa bahwa wah keterlaluan dong kalau Hmm. Hmm. Pak Jokowi sebagai anggota PDIP justru mau Hmm. menenggelamkan Ya. partai itu. Hmm. Kan itu kan bukti bahwa ada arogansi yang luar biasa pada Presiden Jokowi. Pak Prabowo juga mungkin satu waktu akan menulis biografi di dalam kesadaran kewarganegaraan atau kenegarawanan. Lalu mulai orang ingatkan, Pak Prabowo, apakah betul ada kemuliaan di dalam pemilu 2004? Apakah betul ada kejujuran? Lalu Pak Prabowo mungkin bikin refleksi, lalu keluar lagi Hmm. semacam ya rahasia-rahasia kecil tuh. Hmm. Jadi kita mau terangkan sebetulnya kebusukan itu selalu akan ditutupi dengan uang yang berbotol-botol. Hmm. Tetapi sekali bau keringat itu menerobos bau wangi itu atau bau ketek, sebutannya bau ketek menerobos, hilang semua kewangian itu kan. Ya, Nah, ya. nggak mungkin jumlah kewangian politik itu bisa ditutupi kalau pada akhirnya ada seseorang yang menganggap ini kok bau singit ya. Bahwa cara memakai parfum itu justru salah sehingga parfum itu membakar kulit lalu kulit itu bersenyawa dengan keringat lalu dari keringat itu timbul bau busuk justru. Jadi yang tadinya wangi berubah jadi bau busuk. Kan Hmm. sejarah selalu mengungkapkan itu. Tetapi kita mau lihat sebetulnya apa yang akan diucapkan nanti kalau sejarah itu akhirnya berbicara tentang kejujuran. Ya, dan ini kan sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Pak Mahfud MD yang notabene adalah pembantunya, mantan pembantunya Pak Jokowi ya, ketika dalam sebuah acara dia menyatakan bahwa seumur hidup itu Gibran itu akan dicibir oleh publik sebagai anak haram dari konstitusi. Ini kan berat sekali kalimat semacam ini, Bung Rocky. Itu yang kita mau lihat juga bahwa orang-orang yang masih ada di dalam itu yang seharusnya mengerti bahwa ini bukan lagi soal elektabilitas, ini soal etikabilitas yang dari Ya. awal kita Mhm. terangkan pada publik. Jadi menteri-menteri yang masih di dalam, ya apa yang akan mereka dalilkan nanti kalau perubahan politik terjadi atau seandainya Jokowi masih berkuasa dan semua wartawan atau jurnalis akan datang ke depan meja para menteri ini yang menteri-menteri Jokowi untuk membuat biografi mereka. Mereka mau ngomong apa itu? Sri Mhm. Mulyani ada di situ, Pak Basuki segala macam itu. Jadi hal-hal yang konyol semacam ini yang mungkin oleh euforia satu putaran dilupakan dulu. Mhm. Tetapi satu hari setelah pemilu, menang atau tidak menang, orang akan bongkar ini. Nah, pembongkaran itu yang akan menunjukkan arah bangsa ini. Dan saya kira kalau saya bicara dengan anak-anak muda, mereka mulai mengintip uh, sesuatu yang berbahaya pada generasi mereka. Mereka merasa tidak dididik secara jujur tuh. Nah, ketidakjujuran adalah bagian yang paling rentan untuk membatalkan semua rencana tentang bonus demografi, IKN, kesehatan lingkungan. Jadi kita tetap tiba pada satu poin bahwa legalitas mungkin diperoleh dan legalitas itu bisa disebabkan oleh rekayasa Mhm. angka-angka statistik. Tetapi legitimasi itu bersemayam dalam nurani manusia. Ya, tapi saya kalau kita mau teruskan ya Bung Rocky, saya kira bukan hanya Gibran yang akan dicibir seumur hidup. Orang-orang yang selama ini punya reputasi,
ya seperti katakan sebut Sri Mulyani dan yang lain-lain di kementerian, dan kemudian mereka bertahan sampai akhir pemerintahan Jokowi itu, dan kemudian pada akhirnya mereka Pak Prabowo Gibran ini menang dan Gibran kemudian menjadi pimpinan nasional. Saya kira mereka juga tidak apa ya, mereka juga akan dicibir seumur hidupnya, dan reputasi mereka yang mereka bangun seumur hidup itu akan dibatalkan dengan peristiwa Pilpres kali ini. Saya kira itu udah mulai terjadi kegelisahan. Saya bisa bayangkan Sri Mulyani begitu Hmm, lihat video yang dibuat oleh mantan-mantan muridnya hmm, atau anaknya atau cucunya itu mulai terganggu. Harusnya sudah terganggu nuraninya Sri Mulyani itu, karena yang dia lihat sehari-hari kan sesuatu yang dia udah duga akan terjadi. hmm, Bahwa dia memang bekerja secara profesional sebagai Menteri Keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi, Yuntos sebagai stabilitas politik, itu tugas administratif dia. hmm, Tapi tugas etis dia adalah menegur dirinya sendiri. Mengapa dia tetap hmm. mengiyakan itu? Oh ya, karena nanti ekonomi Indonesia guncang. Oh ya, nanti karena Bank Dunia masih punya problem dengan reorganisasi hutang Indonesia. Itu bukan pertimbangan etis, pertimbangan teknis. Jadi Hmm. seolah-olah kalau Sri Mulyani masih ada di situ, maka negerinya akan selamat. Tidak, Sri Mulyani akan dianggap sebagai bagian dari manusia yang ikut di dalam kapal yang mengangkut sampah ini kan, itu Ya, intinya kan. ya. Jadi poin-poin ini yang mesti kita ingatkan, bahwa kita nggak punya kepentingan mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar yang menang. Yang kita inginkan ada proses yang jujur untuk menuju kemenangan. Dan Hmm. ada proses yang jujur, sehingga kalau orang dikalahkan, dia nggak akan menganggap bahwa ini kecurangan. Kan hanya itu nilai etis yang kita perjuangkan. Iya, iya. Saya kira kan sebenarnya ini kayak prinsip apa ya? Kalau dalam kedokteran itu harus ada punya kedinginan secara profesional gitu ya, Bung Rocky. Kalau orang mau harus diamputasi, ya lebih baik diamputasi daripada nyawanya terancam gitu. Apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani ini kan dia tidak mau melakukan amputasi, tetapi kemudian bisa menyebabkan orang itu mati kan gitu. Ya itu ya sumpah Hipokrates itu, buat Hmm, tolonglah orang semaksimal-maksimalnya, walaupun penderitaan itu harus ditelan sendiri tuh supaya ada kejujuran tuh. Jadi hmm, nanti si dokter itu kok Anda menyembunyikan penyakit ya, padahal hmm, sebetulnya Anda lakukan aja ya, hmm, karena itu adalah tugas etis Anda itu, bukan sekedar untuk menghasilkan kesehatan jiwa, kesehatan batin, tapi kesehatan jiwa bagi keluarga misalnya. Tidak ada kebohongan di situ kan. Kan dokter itu dia tahu bahwa kalau ada sel yang rusak, maka sel itu harus diamputasi, itu bukan dibiarkan seperti sel kanker yang harusnya melakukan apoptosi, bunuh diri secara hmm. secara biologis, tapi dia diasuh sehingga dibiarkan metastasi. Jadi kalau orang seperti Sri Mulyani menganggap ya ini tugas profesional saya adalah menyelamatkan bangsa ini dari krisis ekonomi, tapi pada saat yang bersamaan dia menjadi pelaku pelenggangan kekuasaan yang otoriter. Jadi Hmm. buat apa sifat Sri Mulyani yang seolah-olah jadi andalan Indonesia ke dalam ke investor asing? Kalau investor asing sendiri menganggap ya pemilu Anda itu buruk dan Anda bagian dari keburukan itu karena membenarkan APBN dipakai untuk menyogok rakyat kecil, kan itu Hmm. dasarnya. Jadi Sri Mulyani akan dicatat juga sebagai orang yang memanfaatkan kedudukan dia untuk mensponsori rezim yang bengis ini, ya. Bengis secara sosial, bengis secara psikologi. Iya, iya. Nggak cukup kalau hanya dia menyatakan kepada internalnya sendiri bahwa netralitas itu adalah value dari Departemen Keuangan ya. Iya itu betul. Iya saya dengar dia bilang kita mesti netral. Tetapi pada saat yang sama dia mensponsori ketidaknetralan. Kan itu artinya Iya, dia iya, iya. memang menginginkan dirinya aja yang dianggap Hmm. oh seolah-olah bersih. Padahal diam-diam dia mensponsori kejahatan di dalam pemilu. Kan itu dasarnya. Jadi Ya. sebenarnya betul-betul buta huruf terhadap prinsip bahwa etik itu total, bukan parsial. Parsial di dalam Departemen Keuangan, apalagi parsial dalam dirinya kan. Kan itu manipulatif justru. Jadi Ya. cara Sri Mulyani untuk menyatakan kita netral ya, biarkan orang lain yang tidak netral. Loh itu artinya dia mensponsori ketidaknetralan kan itu Ya, ya, dasarnya. ya. Ya, kalau kita mengambil analogi dalam hukum, membiarkan dan mengetahui tapi dia membiarkan kejahatan itu ada sebuah kejahatan juga gitu. Apalagi dia kemudian diam-diam membantu kejahatan itu sendiri. Dia termasuk pelakunya, pelaku dari kejahatan itu. Iya itu Sri Mulyani lakukan dua hal sekaligus, act Ya, of commission dan act ya. of omission. Dia diam-diam membantu kejahatan dan Hmm. diam-diam membiarkan dirinya larut dalam kejahatan itu kan. Jadi Ya, hal-hal semacam ini akan diingat orang. Mas Sri Mulyani itu nggak ngerti integritas, dan orang yang nggak ngerti integritas artinya
orang yang betul-betul koruptif dalam pikirannya. Kita bisa tuduh dengan dengan lantang bahwa Sri Mulyani di kepalanya itu koruptif terhadap etik. Yes, saya kira mungkin waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal juga untuk Ibu Sri Mulyani ya, terutama dalam soal hal yang bersifat etis ya, Bung Rocky. Iya, artinya kita mesti sebutin Mbak Sri Mulyani tidak mungkin diandalkan sebagai tokoh etis akhirnya. Yes. Dan bertahun-tahun orang melihat Sri Mulyani sebagai sosok yang ya menahan banyak rahasia, tapi akhirnya dia menjadi bagian dari pembusukan politik Jokowi itu. Jadi udah nggak perlu lagi didorong-dorong Sri Mulyani karena waktunya udah hilang tuh. Ya. Walaupun akhirnya dia mundur, yaitu dia mundur karena pertimbangan pragmatis, bukan karena Hmm. pertimbangan etis akhirnya kan. Ya. Jadi moral Sri Mulyani itu hancur aja. Dan orang akan catat bahwa ada seseorang yang bertahun-tahun diandalkan sebagai proponen etik, akhirnya dia sebenarnya bagian dari kebusukan yang sama dengan pemimpin yang dia asuh, yang dia puji-puji, yaitu Presiden Jokowi. Jadi ini satu rejim yang akhirnya akan dinilai oleh sejarah sebagai rejim yang busuk itu. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Tetap 0%, Bung Rocky ya. Ini Ya, standing kita selalu seperti ini. Ya. standing kita tetap 0%. Itu posisi etik paling benar dalam sistem presidensial. Ya.